Kita masuk ke segmen kedua ya, Pak. Nah, berdasarkan data dan pengamatan Bapak nih, Pak Edi nih. Karena Pak Edi kan berpengalaman dan tiap hari mungkin melototin data di situ ya. Apa saja yang menyebabkan startup itu cepat berhasil ya, Pak? Dan juga, Pak, cepat gagal. Katanya kalau startup nggak melewati 3 tahun, mati dia. Apa, Pak? Silakan, Pak. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Saya itu yang apa namanya Pak Roy bilang tadi benar. Ya, saya mungkin frekuensinya ada berkurang, tapi tim saya tuh mungkin setiap minggu bisa ketemu 5-7 startup gitu dalam seminggu gitu kan. Kali 52 minggu atau 50 minggu kan itu banyak sekali kita temuin gitu ya. Eh, ya pertama kalau ketemu startup atau founder saya selalu bilang what problem are you trying to solve? Hmm, Itu aja dulu gitu. hmm, Problemnya waste management di daerah saya. Oh, problemnya adalah masalah keuangan, orang nggak punya akses permodalan. Oh, problemnya apapun itu gitu ya, distribusi, hmm. makanya perlu logistik, ini seterusnya. Nah, jadi pertama, what problem are you trying to solve? Yang kedua, solutionnya apa terhadap problem tersebut? Kalau solusinya nggak scalable atau nggak cepat atau mahal sekali sehingga tidak bisa profitable, ya kita nggak tertarik gitu. Karena ya buat ujung-ujungnya buat kita kan kita cari uang ya. Hmm, Terus yang ketiga adalah persaingan, regulasi dan sebagainya itu penting gitu ya. hmm, Yang keempat meskipun ini bukan saya sebut nomor empat tapi sebenarnya yang paling penting adalah foundersnya. hmm. Ujung-ujungnya kita kan invest ke orang gitu ya. Ya. Tim lah gitu ya. Biasanya 2 orang, 3 orang atau berapa co-founders gitu ya. Kita ujungnya invest ke situ. Nah, kalau ditanya pengalaman saya sebagai venture capitalist seringkali gagal, kenapa? Ya nomor satu alasannya adalah foundernya. Foundernya kurang oke, maksudnya kurang drive, kurang passionate, kurang apapun itu ya. Yang kedua, foundernya berantem di antara mereka. Itu Hmm. sering saya temuin gitu. Foundernya nggak akur gitu ya. Jadi nomor satu, kenapa sering apa startup gagal? Foundernya enggak. Yang kedua memang salah produknya. Jadi problem dan solution itu nggak tepat. Mereka merasa problemnya ini ternyata solutionnya bukan itu yang dicari oleh pasar. Dan itu terbukti setelah mereka jualan setahun 2 tahun, nggak ada yang mau pakai. Gitu. Bahkan Hmm. dikasih promo, ya nggak ada yang mau pakai gitu. Hmm. Nah itu akhirnya kelihatan bahwa mungkin identify problemnya tepat, tapi solusinya tidak Salah. tepat menghadapi problem atau opportunity tersebut. Ya, jadi itu kurang lebih dua itu yang paling paling orang selalu soalnya gini, soalnya startup selalu bilang startup saya gagal. Kenapa? Nggak dapat duit, pelit itu investor nggak mau, ini pilih-pilih gitu. Yang sana dapat, saya nggak dapat. Padahal seringkali sebenarnya mereka sendiri ya, kan belum bisa meyakinkan dengan produknya itu memang diterima oleh pasar. Ada nggak Pak startup yang awalnya gagal, rugi besar gitu ya, kemudian dia bisa turn around dan berhasil dan sukses jadi misalnya jadi unicorn atau IPO itu. Ya, ada nih pertanyaan menarik ya. Dan mungkin banyak nggak orang tahu ya. Kebetulan saya dulu invest ke Gojek, jadi saya Gojek waktu itu masih masih relatif. Udah unicorn tapi belum dekakorn ya, tapi udah gede lah. Tapi mungkin nggak banyak orang tahu bahwa Gojek itu di 2-3 tahun pertamanya tuh berdarah-darah dan gagal gitu. Kita bicara mungkin tahun 2012 gitu ya. Itu itu Gojek itu di awalnya meskipun dia pakai ojek memang motor ya, tapi dia masih pakai call center. Jadi Hmm. dulu orang pertama kali mau pakai Gojek itu harus telepon ke sebuah call Telepon. center. Oh saya perlu ojek nih, saya perlu motor dari Senayan mau menuju ke Palmerah gitu. Oh iya Pak, kita cariin, tutup ya. Terus operatornya nyariin motor ya di sekitar situ. Oh ketemu, yang motornya datang gitu ya. Setelah beberapa tahun kelihatan bahwa bisnisnya nggak grow. Terus akhirnya Nadim, Kevin dan kawan-kawan bilang ya udah nggak bisa nih terus-menerus begini. Kita udah harus cut out the middleman, nggak bisa lagi pakai yang namanya call center seperti taksi-taksi yang lain itu. Ya udah kita pakai aplikasi aja. Aplikasi yang menghubungkan calon user, pengguna, customer dengan mitra.
Jadi udah nggak pakai call center. Dan mereka develop aplikasi untuk dua-duanya, aplikasi yang interface-nya untuk mitra, aplikasi interface untuk yang customer. Nah, itu karena mereka pivot itu tiba-tiba penjualannya luar biasa gitu. Jadi tapi memang itu butuh uh, berdarah-darah dulu di awal dan butuh support dari investor yang mau terus mendorong supaya mereka uji coba itu. Betul katanya tadi Bapak bilang ya, jadi karena lihat dulu masalahnya, terus how you to solve the masalah itu gitu ya. Ini Pak ada dari eh, dari apa namanya teman kita Pak Wahyu ini ada pertanyaan nih ke Pak Edi nih. Ya, Ini saya bacakan saja Pak ya. Bentuk ya, investasi yang umum ke startup antara lain adalah saham, ya. pinjaman langsung ke shareholder dan convertible notes. Satu, mana yang dianggap paling ideal dan adakah bentuk lainnya atau derivatifnya? Yang kedua, Pak, saya langsung saja, sejauh ini bagaimana kita dapat memperoleh laporan progres perusahaan dan status keuangan perusahaan karena sifatnya masih tertutup. Apakah jumlah investasi kita akan mempengaruhi aksesnya? Nah, silakan, Pak. Oke, Eh, yang pertama dulu ya, makasih Pak Ya. Wahyu. Yang pertama gini, kalau pinjaman itu nggak terlalu diminati. Saya dan kawan-kawan yang venture capital kan kita rata-rata berizin dari OJK. Kita kalau bermain pinjaman, kita selalu disindir gitu. Kalian itu kan modal ventura, bukan bank atau multi finance. Ngapain kasih pinjaman? Kalian itu modal ventura, bukan bank ventura, gitu ya. Nah, itu selalu selalu sindiran regulator lah kepada kami Mhm. gitu ya. Dan kita terima itu. Kenapa? Karena memang skemanya modal ventura adalah kita beli sahamnya perusahaan tersebut, startup tersebut. Ya kita beli 5%, 10%, berapapun itu, ya kita jadi pemegang saham. Nggak ada jaminannya. Kalau kita untung sama-sama dengan harga per sahamnya naik, ya kita untung sama-sama. Kalau perusahaannya tutup, ya kita karena nggak ada jaminan, ya kita hilang seluruhnya. High risk, high reward. Ya, jadi memang ini bisnis modal ventura adalah kita beli langsung sahamnya melalui penyertaan, melalui penerbitan saham baru. Ya, nah, Hmm. itu penting. Kenapa itu penting? Karena kalau penerbitan saham baru, uangnya masuk ke perusahaan. Ya. Kita nggak pernah mau beli sahamnya founder, Ya. karena itu uangnya masuk ke kantongnya founder, Mhm. gitu ya. Jadi kita akan bilang, wah startup ini bagus. Ya, kamu terbitin saham baru, saya akan subscribe, uangnya masuk ke rekening perusahaan. Karena sahamnya nambah, jumlah sahamnya nambah, dengan sendirinya persentase kepemilikan saham founders jadi terdilusi Ya. gitu kan. Mereka yang tadinya punya 100% turun jadi 80%. Ada fundraising lagi, kita masuk, mereka turun jadi 60%, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka yang terdilusi, tapi uangnya perusahaannya dapat uang untuk ekspansi gitu ya. Nah, jadi satu kita eh, mayoritas dari kita selalu akan menggunakan ekuitas. Itu ada pertanyaan menarik tarik mengenai convertible. Convertible itu juga bisa, tapi nggak semua startup itu bisa membayar kuponnya. Nah, karena kuponnya misalnya 6%, 8% in US dollar, belum tentu semua startup punya cash flow untuk membayar kuponnya. Jadi itu dalam kasus-kasus di mana memang keuangannya cukup stabil saja. Biasanya kalau kalau kita belum nyaman, kita akan pakai convertible. Tapi convertible itu ada dua skemanya. Sorry agak teknikal ya. Tapi convertible itu ada dua skemanya. Satu adalah optional conversion. Jadi opsinya ada di kita, apakah kita mau convert atau tidak di akhir tenornya. Yang kedua adalah mandatory conversion. Jadi di akhir tenor mau bagaimanapun suka atau tidak suka, Ya, pinjaman tersebut harus dikonversi menjadi saham gitu ya. ya. Nah, ini agak detail teknis tapi case by case ya beberapa kali menggunakan convertible note dan apa namanya memang bisa optional atau mandatory. Jadi ini pertanyaan yang pertama ya. Nah, Ya. pertanyaan yang kedua kan uh, kita mendapat laporan keuangan atau bagaimana? Sebenarnya karena betul ini perusahaan private ya. Jadi tidak tidak ada peraturan OJK atau pasar modal terkait pasar apa perusahaan TBK yang bisa diaplikasikan ke perusahaan private. Tapi rule of thumb-nya adalah kalau punya lebih dari 5% seharusnya punya akses ke laporan Mhm. keuangannya. Ini rule of thumb aja. Ya. Uh, dan kalau mereka tidak mau kasih, saya invest ke sebuah perusahaan, mereka tidak mau kasih laporan keuangannya, berarti kan ada itu kan signal signal problem gitu ya. Iya, iya. Kamu kok nggak mau kasih laporan keuangan kamu gitu.
Oh, belum siap Pak Edi. Wah, auditornya ini lama ini segala. Itu kan sinyal ya. Itu kan lampu kuning ya. Jadi kalau Betul. buat saya transparansi itu penting. Nggak diminta pun menurut saya seharusnya mereka sudah menawarkan secara berkala laporan keuangan mereka. Betul. Silakan Ah, Bu. itu bicara keuangan ya Pak. Ya. Eh, kita bicara manajemen startup nih Pak. Dalam pandangan Bapak, apakah kebanyakan manajemen, khususnya manajemen keuangan nih Pak, Bapak berkali menyinggung soal cash flow tadi ya, laporan keuangan, apakah manajemen, khususnya manajemen keuangan startup itu sudah efektif Pak? Eh, Menurut saya sangat tidak ya, Oh sangat tidak ya? sangat belum efektif. Jadi kalau kalau di awal tadi di mana di seed stage dan growth stage itu yang mendominasi biasanya adalah fungsi marketing dan fungsi teknologi. Hmm, Jadi CMO sama CTO yang dominan. oke. CFO itu tugasnya mencari cari investor aja gitu. Tapi Hmm, secara cash flow management gitu tuh biasanya loss. Nah, nggak begitu bagus lah gitu. Saya sih belak-belakan aja ya. Karena ya, kenapa? Startup tuh senangnya itu mengeluarkan fitur, UI, UX, apa, pokoknya bikin barangnya bagus lah gitu. Belum tentu kepake sama ya, user gitu. Tapi mereka senang kan, ya namanya technological geeks itu kan senangnya ya ngutak-ngatik aja gitu, programming ini dan sebagainya. Yang kedua marketing, promo ini segala macam. Jadi pengalaman saya udah invest ke banyak startup, seringkali CFO-nya tuh nggak dominan. oke. Jadi Hmm. itu PR, itu jujur itu Ya, PR. Jadi saya kalau udah invest ke di level series B, saya tuh benar-benar saya dan kawan-kawan tuh lihat benar-benar lihat CFO-nya tuh siapa. Dan apakah ya. CFO-nya tuh cukup strong untuk menghadapi permintaan dari CTO dan CMO-nya gitu. Hmm, Karena kalau CMO-nya itu nggak dikontrol, itu promo terus apa ya, ya. kegiatan segala macam, pada belum tentu mendatangkan revenue. Jadi Bleeding ya Pak ya? iya, jadi itu sebenarnya PR buat saya. Ini pertanyaan yang bagus, tapi ini PR banyak startup yang financialnya belum belum bagus ya. Nah, itu problemnya apakah CFO-nya, tadi CFO Mbak singgung ya, kalah Ya, pamor lah sama CMO-nya ya? betul. Ataukah memang skill, ataukah memang manajemennya yang salah? Manajemen itu keseluruhan Pak ya? Direksi lah sebetulnya, top manajemen yang nggak bisa manage keuangan dengan baik tuh Pak. Apa yang Ya, salah dari manajemen keuangannya? itu semua betul, itu semua betul. Cuman mungkin saya bicara sedikit lebih makro ya. Memang ada shifting di industri kita. Jadi Oke, industri startup venture capital itu yang tech ya, itu ya, mungkin aktif kan 10-12 tahun yang lalu sejak berdirinya Gojek, Bukalapak, Traveloka dan sebagainya. Ini kan kurang lebih 10-12 tahun yang lalu ya. ya, Em, dan selama mungkin 6-7 tahun, sorry, mungkin 8 tahun pertama, tingkat kesuksesan sebuah startup selalu diukur dengan valuasi. ya, Mau jadi ya itu tadi seperti Pak Roy bilang, wah saya mau jadi unicorn, saya mau jadi dekakorn gitu kan. Tujuannya tuh nggak jauh-jauh dari saya mau jadi unicorn. Padahal menurut saya, mohon maaf, ini jangan dikutip karena pasti ada yang merasa dijewer. Banyak unicorn itu belum profitable. oh, Termasuk yang IPO yang hijau-hijau itu kan, ya juga belum profitable sampai sekarang gitu kan. Ya, padahal kan sebenarnya esensinya sebuah perusahaan, baik itu startup atau bukan, ya ujung-ujungnya kan harus harus profitable dan harus self sustainable kan. Masa iya, ya udah 8 tahun, 10 tahun masih dan rugi bahkan terus. udah IP, iya masih mengharapkan injeksi dari venture capital gitu kan. Ya Loh, nggak masuk akal juga kan. tapi Pak kalau IPO apa boleh kalau masih rugi? Masih, masih boleh, boleh, boleh. Di Hmm, kan ada tiga papan, papan ya, akselerasi, papan pengembangan dan papan utama. Eh, Tiga-tiganya membolehkan jika belum profitable tapi dikasih waktu. oke, Bursa akan kasih waktu, misalnya setahun, 2 tahun, kamu harus profitable. Kalau enggak, kamu akan turun papan gitu ya. iya, iya. Atau di Tapi listing itu ya? boleh, ya. Atau di listing, kalau pada akhirnya di listing gitu. Jadi sekarang udah shifting lagi. Sekarang udah, jadi dulu memang kenapa CMO, CTO itu dominan, karena mengejar top line. Karena Ya. top line itu yang drive valuasi. Oh, oke. Ya, kalau dulu karena startup itu mayoritas belum belum apa namanya belum profitable, kalau Ya, menghitung valuasinya tuh nggak bisa pakai discounted cash flow, yang ya, pakai apa future value, terminal value dibawa ke present value dengan discount rate itu nggak bisa gitu. Jadi pakainya adalah top line as a multiple towards top line-nya gitu. Jadi ya.
5 kali revenue, 7 kali revenue, dan sebagainya. Itu adalah valuasi sebuah startup. Nah, dengan adanya tech winter dan segala macam akhir-akhir ini, di mana krisis likuiditas, investor udah nggak lagi melihat valuasi. Kita udah melihat ini bisa profitable atau enggak. Bottom line ya Pak ya. Bottom line udah sekarang udah lebih penting. Oke. Akhirnya akhirnya kembali lagi ke ini Pak ya, seperti apa namanya, eh, classic Ya, profitable.